Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, yang masih tekun mengikuti teori sastra, pada kesempatan ini sebelum kita memulai perkuliahan atau menjabarkan materi tentang teori sastra, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ditunjuki jalan yang benar, diberi hidayah, karena beliau itu adalah Maha Rahman dan Maha Rahim. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau yang ditugasi oleh Allah untuk menerima wahyu terakhir yang terkumpul dalam kitab suci Al-Quran dan punya misi yang besar, menyempurnakan akhlak manusia. Sebagai pemimpin, beliau orangnya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Pemimpin yang berjiwa seperti itu sekarang sulit kita temui. Semoga kita dapat meniru perilaku beliau dengan 4 sifat tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita bicara sekarang pembahasan berkaitan dengan teori feminisme. Kalau Anda bicara teori feminisme, apakah dalam sastra ada teori feminisme? Boleh dikatakan ada dan boleh dikatakan tidak. Karena kalau sekilas kita bicara tentang teori feminisme, itu teori yang berlaku dalam ilmu sosial. Namun perlu diketahui, teori-teori dalam sastra itu banyak memungut dari teori-teori lain yang pada hakikatnya dapat diterapkan dalam mengkaji atau menganalisis karya sastra. Sebab bagaimanapun karya sastra membicarakan tentang sekelumit manusia. Di sana ada tempat, ada waktu, ada peristiwa, ada tokoh-tokoh, dan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Itu kalau kita bicara fiksi. Kalau kita bicara puisi, kita bicara tentang letupan-letupan jiwa, perasaan para penyairnya yang dikemas sedemikian rupa yang perlu menuntut otak kita berpikir, menginterpretasi, menafsirkan kata-kata atau lari-lari yang punya dimensi makna luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bicara feminisme tentu bicara tentang perilaku. Bicara perilaku yang selalu dikumandangkan bagi penggerak hak-hak asasi manusia. Pertama sekali adalah kesamaan gender. Artinya kesetaraan antara maskulin dan feminin. Apa yang dapat dilakukan oleh maskulin harus juga diberikan kesempatan pada feminin. Dan ini juga mempunyai dimensi yang sangat luas, yang sangat lebar, terbuka lebar. Satu sisi kita bicara tentang kesetaraan gender. Pada awalnya, sebelum abad ke-19, perempuan itu dikekang. Bahkan zaman Rasulullah lebih parah lagi. Perempuan itu bahkan lahir saja sudah dibunuh. Nah, tapi pada awal-awal abad ke-19 ada perjuangan itu. Di Indonesia dikenal dengan perjuangan yang dilakukan oleh R.A. Kartini yang kita kenal dengan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Beliau menulis surat kepada sahabatnya
perjuangan beliau tentang kesetaraan gender. Sebenarnya kalau kita bertitik tolak dari dasar budaya manusia, tidak ada yang berbeda. Manusia, laki-laki atau perempuan, dia perlu kasih sayang. Laki-laki atau perempuan, dia perlu dihargai atau dihormati. Dia perlu diberikan kesempatan pengembangan diri. Dia perlu pengakuan. Dan banyak hal lagi dasar-dasar peradaban manusia itu. Tetapi dalam tradisi kita, ada pembagian hak dan kewajiban. Dalam tradisi di tanah air ini saja, kita mengenal dua konsep tradisi. Patrilineal dan matrilineal. Dan ini kedudukannya jelas berbeda. Pada patrilineal, kedudukan laki-laki lebih terhormat. Pada matrilineal, justru kedudukan perempuan, terutama dalam harta warisan. Ini satu contoh. Nah, oleh karena itu terkadang kita bisa bertanya, pembicaraan tentang gender ini, indikatornya itu apa? Apakah perbuatan-perbuatan laki-laki harus juga dilakukan oleh perempuan? Tahun 80-an, kalau kita mengisi minyak di SPBU, tidak ada kita jumpai perempuan yang mengisi atau mencurahkan minyak ke tangki mobil atau kendaraan. Tidak pernah ada. Tapi sekarang perlakuan itu. Nah, ini diberikan kesempatan, ada dua kemungkinan pemikiran kita. Pertama, kesempatan itu memang dibuka selebar-lebarnya. Kedua, mungkin saja jumlah perempuan pencari kerja dengan laki-laki pencari kerja tidak berimbang. Ketiga, bagi laki-laki pencari kerja, dia memenuhi kebutuhan pokok. Sementara perempuan pada umumnya mencari kebutuhan tambahan. Oleh karena itu, kenapa perempuan diberikan kesempatan? Pada satu sisi, dianggap perempuan ini dapat diberikan gaji yang tidak setara. Karena ada beberapa kendala pada perempuan. Misalnya, perempuan dia harus libur datang bulan. Libur menyusui. Jadi ada kendala-kendala yang tidak mungkin diterapkan kepada laki-laki. Ini kita bicara konsep tentang kenapa kok ada pemandangan tentang kesatuan gender itu. Nah, di dalam karya sastra inilah yang harus diamati, inilah harus dilihat. Bagaimana tokoh-tokoh perempuan itu kesamaannya, perilakunya, apakah masih pada koridor perilaku feminim? Dan ini yang harus kita dicermati dalam konsep feminisme. Apakah perilaku-perilaku yang dikerjakan laki-laki diambil alih oleh perempuan? Kalau itu, nah terjadi penekanan hak asasi manusia. Saudara-saudara sekalian, nah inilah kajian yang dibicarakan tentang feminisme. Artinya melihat konsep perilaku perempuan sejauh mana didudukkan oleh penulis dalam sebuah karyanya, apakah masih koridor menghargai keperempuanannya atau sudah melenceng mengambil alih peranan laki-laki. Tetapi tidak pernah dipersoalkan ketika laki-laki mengambil peran perempuan. Harusnya berimbang antara
feminisme yang dilakukan, yang diperjuangkan bagi perempuan, dan feminisme yang harus diperjuang, dielakkan oleh laki-laki. Kita beri contoh. Kalau seorang perempuan jadi single parent, maka dia all round semua pekerjaan dia tangan. Ia sebagai bapak keluarga, sebagai ibu, semuanya. Dan bagaimana pula kalau laki-laki yang ditinggalkan oleh istrinya? Juga sama, dia akan mengambil peranan itu semuanya. Oleh karena itu, persoalan feminisme ini sangat kondisional. Lalu ukurannya apa? Nah, ini kita harus lihat. Ukuran feminisme itu yang tepatnya adalah ukuran nilai-nilai budaya. Karena kalau kita garis besar secara universal, ada kalanya tidak tepat. Oleh karena itu, dalam kajian sastra, kita harus melihat sisinya, settingnya itu di mana. Kalau tadi saya bicarakan tentang pegawai SPBU sudah banyak perempuan sekarang, yang laki-laki mungkin berimbanglah jumlahnya. Pekerja keras seperti sebagai pembantu tukang di Bali biasa, perempuan yang masang atap, yang ngacau semen, yang kerja kasar. Di Jogja kuli pinggul, ibu-ibu. Karena itu kebutuhan mendesak, bukan dia diperalat, tapi keinginan dia memang untuk kebutuhan tadi. Karena laki-laki tidak bisa mencukupi kebutuhan tadi. Kondisional sekali. Sangat kondisional. Lain halnya dalam sebuah tradisi yang tidak lazim, lalu diciptakan kelaziman. Diciptakan suasana itu baru melanggar hak asasi manusia. Bahkan sekarang seperti di Arab Saudi, dulu dilarang wanita menyetir kendaraan sendiri. Sekarang sudah mulai diperboleh menyetir kendaraan sendiri. Karena menyetir kendaraan sendiri itu dianggap sekarang sudah general, sudah sama statusnya. Sudah sama statusnya. Di Indonesia, supir truk sudah ada perempuan. Tidak hanya laki-laki. Nah, ini yang perlu didudukkan, bicara tentang konsep feminisme dalam karya sastra. Oleh karena itu, saudara sekalian, nah dipahami dulu konsep feminisme itu, lalu dari konsep itulah kita melihat atau mencermati karya sastra, terutama pada novel atau pada cerpen. Tentu kebanyakan orang melihat pada tokoh perempuan dan perilaku tokoh laki-laki terhadap tokoh perempuan. Saya katakan perlu ada keseimbangan. Tokoh perempuan terhadap laki-laki atau tokoh laki-laki terhadap perempuan. Atau posisi kedua-duanya ini dilihat dari kacamata keperempuanan. Itu baru kita bicara tentang feminisme. Kalau seandainya si laki-laki, tokoh laki-laki sudah masuk cemplung daripada kegiatan perempuan, harusnya itu juga dibicarakan. Karena juga melanggar kodrat. Begitu juga kalau perempuan yang dia diberi kesempatan melakukan pekerjaan-pekerjaan laki-laki. Pada prinsipnya feminisme itu jangan hanya dianggap penjajahan, tapi adalah perubahan perilaku. Kondisional sekali. Karena itulah yang menyebabkan terjadinya kondisi seperti itu. Kondisi jumlah penduduk perempuan sekarang lebih banyak pada jumlah penduduk laki-laki misalnya. Kalau dulu orang bicara emansipasi wanita, sekarang tidak lagi orang bicara emansipasi wanita. Bisa ada kemungkinan emansipasi pria. Kenapa? Perempuan yang begitu banyak, cerdas, dapat pekerjaan. Sementara laki-laki barangkali dalam seleksi pekerjaan tidak dapat pekerjaan. Maka peranannya udah berubah. Dia yang jadi ibu rumah tangganya, dan antara kutip, sementara perempuan yang bekerja. Dan dalam perilaku sosial masyarakat, banyak yang terjadi. Bahwa laki-laki itu difungsikan sebagai pendamping perempuan. Sementara yang berperanan itu adalah perempuan. Banyak tokoh-tokoh perempuan yang ternama di dunia ini tidak tahu kita atau tidak tampil suaminya.
apakah ini perilaku feminisme? Saudara sekalian, menarik sekali bicara tentang feminisme. Oleh karena itu, bukan berarti karya sastra tidak bisa mencari pengetahuan. Tapi kalau kita menerapkan konsep, ya konsep feminisme teori siapa yang mau kita pakai untuk melihat peristiwa-peristiwa, perilaku-perilaku tokoh dalam karya sastra. Dan Anda coba mencari konsep feminisme, nilai-nilai feminisme yang mana yang harus Anda terapkan untuk mengkaji karya sastra. Sehingga karya sastra itu ada kalanya dulu perempuan itu dijadikan sebagai objek dan kemudian berkembang. Ayu Tami sebagai penulis perempuan mulai melakukan sebagai subjek. Dan ini menarik, tokoh perempuan pergeserannya dari objek ke subjek. Nah, ketika dia jadi subjek, apakah itu melanggar nilai-nilai feminisme? Anda bisa menjawab. Dan nalar Anda lah yang jadi tantangannya. Demikian penjelasan saya tentang konsep feminisme, pendekatan teori feminisme dalam karya sastra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.